Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, kembali saya akan membedah kitab karya ulama Ba'alawi, yaitu kitab Misbahul Anam karya dari Habib Alawi bin Ahmad, yang mana dalam kitab ini terdapat pernyataan-pernyataan yang mencengangkan. Tetapi seperti biasa, sebelum masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like video ini serta share video ini ke teman-teman kalian semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini untuk tujuan mencerdaskan seluruh muslim di Indonesia agar tidak mudah terjerat oleh doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan mengaku sebagai keturunan Rasul serta membawa-bawa agama. Nah, kitab yang akan saya bahas ini adalah kitab Misbahul Anam karya Habib Alawi bin Ahmad. Saya fokus pada halaman 88. Akan saya tampilkan teksnya sebagai bukti bahwa apa yang saya baca ini benar-benar sebuah kitab dari karya Ba'alawi, bukan karena saya ngarang cerita. Saya baca teksnya. Wa qala Sayyidul Al-Jalilu Muhammad bin Zain bin Sumaitu fi kitabi Ghayatil Qasdi wal Muradi fi manaqibi Sayyidil Habibil Qutbi Abdillahil Haddadi fil babir Rabbi fi dzikril hikayati wal waqa'iqi min karamatihi qala al-hikayatu asituna akhbaroni asayyidu Aqil ibnu Idrusu ba'aqil wa kadzalika ra'aituhu bi khatti sayyidi Ahmad ibn Idrusi sahibil wahdi qala akhbarona al-imamul fadilu al-mudarrisu bil haramil maki az-zahidu al-warahu Abdullah ibnu Abdurrahman Basyai qala lam tan atli ziyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam isrina sanatan wa nabi Makkata faraitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manami faqala liya Abdullah lima la tazurunahu amma alimta anaman zara sayyida Abdal Haddadi tuqdalahu sab'una hajatan, atau sab'una hajatin boleh dibaca, sab'una hajatan juga boleh. Fama baluka biziaratina fa tadartu ilaihi wa syakautu adamal qudrati likillati datil yati bahwa atani bitaisiril masir falakoini boleh, falakini juga boleh. Falakini rajulun fa'atoni salasina ahmarin fatajahaztu li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Ustadz besar Muhammad bin Zain bin Sumait mengatakan di dalam kitabnya, yaitu Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqib Abdullah Al-Haddad, pada bab keempat dalam menyebutkan kisah-kisah dan kejadian-kejadian keramat beliau. Ia mengatakan, kisah ke-60 itu diceritakan kepadaku oleh Sayyid Aqil bin Idrus Aqil, dan aku pun melihatnya dalam catatan tangan Sayyid Ahmad bin Idrus, pemilik Al-Wahad. Dia berkata, yaitu Sayyid Ahmad bin Idrus berkata, imam yang berbudi luhur, guru di Masjidil Haram di Mekah, seorang ahli zuhud dan saleh, yaitu Abdullah bin Abdurrahman Basyai, mengatakan kepada kami,
bahwa ia tidak mengunjungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 20 tahun. Artinya tidak ziarah ke makam Nabi selama 20 tahun. Dan saya berada di Mekah. Dan saya bertemu Nabi Muhammad di dalam mimpi. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepadaku, "Wahai Abdullah, mengapa kamu tidak mengunjunginya? Tahukah kamu bahwa barang siapa yang mengunjungi makam Sayyid Abdullah Al-Haddad, maka akan terpenuhi 70 kebutuhannya." Jadi bagaimana kalau mengunjungi kami atau mengunjungi saya? Saya meminta maaf kepadanya dan mengeluh tentang ketidakmampuan saya karena kekurangan biaya, kekurangan ongkos. Jadi dia berjanji untuk membuat perjalanan itu mudah. Akhirnya seorang laki-laki menemuiku dan memberiku 30 unta merah. Lalu aku bersiap untuk mengunjungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya dalam cerita yang ada dalam kitab Misbahul Anam halaman 88 ini diceritakan bahwa Habib Abdullah bin Abdurrahman Basai ini tidak ziarah ke makam Nabi Muhammad selama 20 tahun. Dan pada saat itu si Habib tersebut ada di kota Mekah. Kemudian Habib tersebut bermimpi bertemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata pada Habib tersebut, yaitu Habib Abdullah bin Abdurrahman Basai, Rasulullah berkata gimana? Mengapa kamu tidak mengunjunginya? Tahukah kamu bahwa barang siapa yang mengunjungi makam Sayyid Abdullah Al-Haddad, maka akan terpenuhi 70 kebutuhannya. Intinya bahwa Habib Abdullah bin Abdurrahman Basai ini mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah menyuruh si Habib tersebut untuk menziarahi makam Sayyid Abdullah Al-Haddad. Katanya bahwa menziarahi makam Sayyid Abdullah Al-Haddad ini akan terpenuhi 70 kebutuhannya. Tetapi perlu diingat bahwa bertemunya Rasulullah ini hanya dalam mimpi. Nah, apakah itu benar-benar terjadi dalam mimpi ataukah mimpi itu hanya mimpi karangan atau settingan semata? Karena memang ciri khas ulama-ulama Ba'alawi ini suka bermimpi ketemu Rasulullah, suka mengatakan berjumpa Rasulullah. Dalam kitab manapun karya ulama Ba'alawi banyak ditemukan cerita-cerita yang cerita itu isinya mimpi ketemu Rasulullah, kemudian mimpi melihat Rasulullah. Itu sudah biasa dalam kitab karya ulama Ba'alawi. Ini saya komentari, andaikan mimpi ini benar-benar terjadi pun, ini tidak boleh dijadikan patokan hukum. Misalnya Rasulullah dalam mimpinya si Habib Abdullah bin Abdurrahman Basai itu menyuruh si Habib tersebut untuk menziarahi makam Sayyid Abdullah Al-Haddad yang katanya akan mendapatkan 70 kebutuhan. Pun di sini tidak dijelaskan 70 kebutuhan ini 70 kebutuhan apa. Jadi cerita ini cerita yang sulit dipahami. Ceritanya singkat dan sulit dimengerti. Saya curiga kalau ini adalah sebuah settingan semata. Jika ini hanya sebuah cerita bohong-bohongan, ini dosa besar karena membawa-bawa nama Rasulullah. Jadi seakan-akan yang menyuruh itu Rasulullah. Seakan-akan bahwa Rasulullah yang mengatakan bahwa menziarahi makam Sayyid Abdullah Al-Haddad ini akan mendapatkan 70 kebutuhan. Kemudian
Rasulullah meneruskan perkataannya. Jadi menziarahi makam Sayyid Abdullah Al-Haddad saja mendapat 70 kebutuhan, apalagi menziarahi makam saya, ini kata Rasulullah, tentu akan lebih dari itu. Tetapi si Habib tersebut, Habib Abdullah bin Abdurrahman Basai maksudnya, ini untuk menziarahi makam Nabi ini tidak punya ongkos, sehingga Nabi berjanji dalam mimpinya, berjanji akan memudahkan perjalanannya sehingga bisa sampai ke makam Nabi. Dan akhirnya ada seorang laki-laki memberi 30 unta merah sebagai biaya perjalanan ziarah ke makam Nabi. Dari cerita ini saja kan saya sanksi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki memberikan 30 unta. Yang mana unta itu kan harganya mahal. Kok enteng banget tiba-tiba ada satu laki-laki yang memberikan 30 unta untuk ongkos si Habib tersebut ziarah ke makam Rasulullah. Nah, inilah kitab Ba'alawi. Perlu saya kritik dan saya komentari. Mimpi ini tidak boleh dijadikan patokan hukum. Bahkan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri itu dikatakan bahwa sekali-kali mimpi tidak dibolehkan dijadikan sebagai patokan hukum. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab I'anatul Talibin pun mengatakan yang sama, bahwa mimpi tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Ketika Habib Alawi bin Ahmad menulis sebuah cerita mimpi atau dongeng dalam kitab Misbahul Anam halaman 88, ini sebenarnya tidak masalah, wong ini hanya sebatas dongeng, tetapi ini akan dipahami berbeda oleh si pembaca yang tidak jeli. Karena pembaca yang tidak jeli ini akan membaca atau akan memahami bahwa seakan-akan Rasulullah ini mengatakan bahwa menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad ini mendapatkan hal yang istimewa banget, yaitu akan dipenuhi 70 kebutuhannya. Jadi seakan-akan Rasulullah itu menyuruh semacam itu, padahal itu hanya mimpi, dan mimpi tidak boleh dijadikan patokan hukum. Yaitu sebaiknya kitab dongeng, buku dongeng saja, jangan kitab. Kalau kitab nanti kesannya itu bahwa apa yang tertulis dalam Misbahul Anam ini sebagai sebuah kebenaran. Nah, ternyata kan di sini isinya dongeng, ngimpi ditulis. Kemudian Rasulullah memerintahkan sesuatu di dalam mimpi juga ditulis. Saya yakin ini mimpi bohong-bohongan. Ini hanya sebuah settingan, ini hanya karangan semata. Kemudian yang tidak kalah mencengangkan lagi adalah pernyataan berikutnya masih di halaman 88 kitab Misbahul Anam. Saya baca teksnya. Wa dzakaru fil hikayati as-samanina ba'dal mi'ataini anna rajulan min ahlil khutwati wa shala min baladil maghribi fi sab'ati ayamin ila tarib li ziyarati sayyidil qutbi Abdillahil Haddadi wa amarahu syaihuhu bil maghribi limas tisyarihi lil haji faqala lahu ukhruj li ziyaratil qutbi Abdillahil Haddadi bil masyriki khairun laka min kadha kadha hajatin. Qala fakharajtu li ziyarati sayyidi intaha mulhisan min kitabi khoyatil qasdi
Artinya telah disebutkan dalam riwayat 280 bahwa seorang laki-laki dari kaum ahli bait datang dari negeri Maroko ke Tarim dalam 7 hari untuk mengunjungi tuanku, yaitu Abdullah Al-Haddad. Maka syekhnya di Maroko ini memerintahkannya ketika bermusyawarah dengannya tentang haji. Maka ia berkata kepadanya, pergilah untuk mengunjungi Abdullah Al-Haddad di sebelah timur, itu lebih baik bagimu daripada haji si fulan. Jadi aku pergi mengunjungi tuanku, itulah akhir rangkuman dari kitab Ghayatul Qasdi. Oh, jadi ini saya temukan teks langsung dalam kitab karya Balawi yang mengatakan bahwa ziarah ke Mekah atau berangkat haji dengan ziarah ke Tarim ini lebih baik ziarah ke Tarim. Ternyata ada di kitab Misbahul Anam halaman 88. Nah, ini juga cerita. Jadi yang ngomong juga manusia. Apakah pantas ini bisa dijadikan sandaran hukum? Penguatnya tidak ada. Alasannya apa? Menziarahi makam Abdullah Al-Haddad ini lebih baik ketimbang beribadah haji. Ini atas dasar apa? Pernyataan semacam ini itu atas dasar apa? Saya ajak berpikir waras untuk seluruh penonton. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah dan sampai kapanpun itu sunnah hukumnya, hukum asal sunnah. Tetapi haji itu masuk di rukun Islam. Tentu bobot kualitasnya ini lebih berbobot ibadah haji. Tentu lebih utama melakukan ibadah haji. Karena ibadah haji masuk di rukun Islam, sedangkan ziarah kubur itu hanya status hukumnya sunnah dan tidak masuk di rukun Islam. Ketika dikatakan bahwa menziarahi makam Abdullah Al-Haddad ini lebih utama ketimbang berangkat haji, ini ajaran yang menyimpang. Inilah kitab Ba'alawi. Maka untuk Muhyiddin sekali lagi saya ajak berpikir waras. Bukti sudah ditemukan dan saya sendiri sudah menemukan buktinya. Ya di sini di kitab Misbahul Anam halaman 88. Nanti Muhyiddin yang masih belum percaya bisa cari kitabnya Misbahul Anam, kemudian buka di halaman 88. Di sana ada pernyataan semacam ini. Artinya bahwa ziarah makam Abdullah Al-Haddad ini lebih utama ketimbang berangkat haji. Ini kan penyimpangan sekali. Ini ajaran Ba'alawi yang menyimpang. Maka saya tegaskan sekali lagi untuk seluruh muslim di tanah air, berpikirlah waras, berpikirlah cerdas. Jangan salah memilih junjungan, karena ternyata ajaran-ajaran junjungan Anda yang selama ini Anda kagumi, yang selama ini Anda bangga-banggakan, yang selama ini Anda husnudoni sebagai keturunan Rasulullah, ternyata justru menyelewengkan ajaran Rasulullah itu sendiri. Kita pikir pakai otak waras, keturunan Rasulullah, tetapi justru menyelewengkan ajaran moyangnya dan membuat ajaran sendiri, bahkan mengunggul-unggulkan kelannya sendiri, bahkan kesannya ini menganggap kelannya ini paling mulia. Ya ini dengan mengatakan bahwa menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad ini lebih utama ketimbang berangkat haji. Ulama fikih sepakat
bahwa ibadah haji itu wajib. Manis tato'a ilaihi sabilan, wajib bagi orang yang memang sudah mampu, baik mampu kesehatannya, mampu ongkosnya, ini hukumnya wajib. Tetapi status hukum ziarah kubur ini sampai kapanpun hanya sebatas sunnah. Nah, ketika yang satu sunnah dan yang satu wajib, masa iya lebih utama yang sunnah? Ini kan keblinger. Ditinjau dari ilmu fikih saja sudah nggak ketemu. Intinya apa? Intinya bahwa pernyataan dalam kitab Misbahul Anam yang mengatakan bahwa menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad ini lebih utama ketimbang berangkat haji, ini ajaran penyimpangan. Ini menyimpangkan ajaran Islam yang sebenarnya. Berarti harusnya untuk seluruh muhibbin yang dari hari ke hari saya tunjukkan penyelewengan ajaran Ba'alawi. Saya tunjukkan kitab-kitab yang mengatakan tentang ajaran-ajaran tersebut, kemudian tidak sesuai ajarannya dengan ajaran Islam yang kita pahami selama ini, masa iya kita tetap masih ngotot, kita masih tetap husnudon bahwa mereka itu keturunan Rasulullah, kemudian mereka itu penyebar Islam di Indonesia. Muhibbin jangan cinta buta, rugi. Pribumi harusnya kompak. Kita ini penduduk asli Indonesia, lahir di Indonesia. Nenek moyang kita asli Indonesia. Jangan sampai kita justru terinjak-injak oleh imigran yang datang ke Indonesia untuk numpang hidup dan untuk menguasai kekayaan negeri tercinta kita ini. Saya akhiri pembahasan kitab Misbahul Anam karya Habib Alawi bin Ahmad, yang mana di halaman 88 saya temukan dua pernyataan yang tidak layak atau tidak patut diucapkan. Yang pertama adalah bahwa mimpi ketemu Nabi, kemudian Nabi Muhammad menyuruh si Habib tersebut untuk menziarahi makom Habib Abdullah Al-Haddad, yang katanya menziarahi makom tersebut akan mendapatkan 70 kebutuhan. Artinya hajatnya itu akan terpenuhi, 70 hajatnya terpenuhi, tetapi hajat yang apa tidak dijelaskan. Ini membingungkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pernyataan dari Habib bahwa menziarahi makom Habib Abdullah Al-Haddad ini lebih diprioritaskan ketimbang melakukan ibadah haji. Jadi dua pernyataan yang kontroversial dengan ajaran Islam yang semestinya ini saya temukan di halaman 88 kitab Misbahul Anam. Seharusnya sudah cukup menjadi bukti bahwa memang ajaran-ajaran Ba'alawi ini menyesatkan dan membodohkan umat. Kalau sampai muhibbin tidak mau waras, ya berarti bodoh. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.